السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan taufik dan rahmat dari Allah Jalla wa Ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyebutkan sifat-sifat yang baik sebagai pelajaran agar kita bisa mengambil ibrah darinya dan meniru sifat-sifat tersebut. Yang dengan sebab itu kita akan mendapatkan kebaikan yang besar dari Allah Jalla wa Ala. Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang sifatul muttaqin, sifat orang-orang yang bertakwa. Allah Jalla wa Ala menyebutkan dalam Al-Quran sifat ahli jannah, sifat penghuni surga, dan yang lainnya. Demikian pula Allah Jalla wa Ala menyebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan, pada ayat 63 sampai 76 tentang sifatu ibadur rahman, sifat hamba-hamba Allah ar-Rahman. Penyandaran sifat tersebut kepada nama Allah ar-Rahman menunjukkan kemuliaan dan menunjukkan bahwa hamba-hamba Allah yang bersifat dengan sifat tersebut betul-betul mewujudkan ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ar-Rahman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai penyebutan sifat ibadur rahman pada kalimat wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Kemudian ditutup dengan penyebutan ganjaran yang mereka dapatkan. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Di akhir sifat disebutkan keutamaan mereka, yaitu ulaika yujzaunal ghurfata bima sabar. Mereka itulah orang-orang yang diberikan ganjaran berupa kedudukan yang tinggi dalam surga. Bima sabaru, disebabkan kesabaran mereka. Wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama, dan mereka disambut di dalam surga dengan ucapan tahiyatan wa salama, dengan penghormatan dan salam. Khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama, mereka kekal di dalamnya
dan itu merupakan sebaik-baik tempat tinggal dan sebaik-baik tempat kediaman. Allah menyebutkan ganjaran yang besar bagi hamba-hamba Allah yang bersifat dengan sifatu ibadur rahman. Allah menyebutkan sifat yang pertama. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman adalah mereka yang berjalan di permukaan bumi dalam keadaan haunan, dalam keadaan rendah hati. Akan diterangkan nanti tafsir Ibnu Abbas tentang makna haunan. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang berjalan di permukaan bumi dalam keadaan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ketika mereka diajak bicara oleh orang-orang yang bodoh, mereka mengatakan salam. Ini sifat yang pertama, yaitu di antara keindahan dari sifat ibadur rahman. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di permukaan bumi dengan tenang, dengan tumaknina, dengan tawadu. Yang mana sifat tenangnya mereka, sifat tumakninanya mereka, sifat tawadunya, sifat rendah hatinya mereka, itu nampak pada langkah kaki mereka. Diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana disebutkan Al-Imam Tabari dalam tafsirnya, yaitu makna haunan wa ibadur rahmani alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Yang dimaksud dengan haunan di sini ay bi ta'ah wal afaf wat tawadu'. Yaitu hamba-hamba Allah yang berjalan dengan ketaatan. Itu senantiasa komitmen dengan ketaatan. Wal afaf, senantiasa menjaga kehormatan mereka. Wat tawadu', dan senantiasa bersifat rendah hati. Ini sifat yang pertama. Jadi ibadur rahman, hamba-hamba Allah Rahman, ketika mereka berjalan, ketika mereka keluar rumah mereka dalam aktivitas keseharian mereka, mereka akan senantiasa komitmen dengan ketaatan kepada Allah. Akan berupaya melakukan berbagai hal yang mendatangkan ketaatan dan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, di antara contohnya itu ketika mereka berjalan, mereka senantiasa menundukkan pandangan mereka, tidak mengangkat dan mengumbarnya, sehingga melihat hal-hal yang diharamkan dan tidak dihalalkan oleh Allah. Karena itulah Allah Jalla wa Ala berfirman, wa qul lil mu'minin yaghdudna min absarihinna yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Wahai Nabi, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mata mereka dan menjaga kemaluan mereka. Hal yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Dan juga Allah perintahkan kepada wanita yang beriman, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, maka hendaknya mereka senantiasa menundukkan pandangan mata mereka dan menjaga kemaluan mereka. Ini di antara contoh ketaatan yang ibadur rahman senantiasa konsisten dengannya. Dan demikian pula bentuk-bentuk ketaatan yang lainnya. Namun kita mengingatkan tentang masalah ghadul basar, disebabkan di zaman ini, di zaman yang media sosial itu lumrah digunakan, memudahkan bagi setiap orang itu untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Jalla wa Ala. Maka ibadur rahman, mereka akan senantiasa berupaya menahan pandangan mata mereka, menjaga kehormatan mereka, dan juga bersifat rendah hati di hadapan Allah dan di hadapan hamba-hamba Allah.
Dan disebutkan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Yang mana ketika dalam perjalanan mereka, dalam aktivitas mereka, terkadang mereka berjumpa dengan orang-orang yang bodoh. Bagaimana yang terjadi ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang jahil? Bagaimana cara mereka berbicara dengan kita? Ya, mereka akan berbicara dengan kejahilan mereka, dengan kebodohan mereka. Yang mana orang yang jahil, ucapan mereka tidak lebih dari umpatan, celaan, makian, kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang keji, dan yang lainnya dari ucapan-ucapan yang jelek. Inilah orang yang jahil. Maka ibadur rahman, ketika dalam perjalanan mereka, dalam aktivitas mereka, wa idza khatabahumul jahilun, ketika mereka diajak bicara oleh orang-orang yang jahil, mereka mengatakan salam. Yaitu mereka mengucapkan ucapan yang yaslamuna bihi minal itsmi wal lagwi. Mereka mengucapkan ucapan yang dengannya mereka selamat dari dosa dan kesia-siaan. Mereka tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Tidak. Ketika itu berkaitan dengan syakhsiyah mereka, berkaitan dengan hak pribadi dan individu mereka. Ketika mereka diganggu, ketika mereka disakiti, dan itu berkaitan dengan syakhsiyah mereka, hak individu mereka, maka mereka tidak membalas dengan kejelekan yang serupa, tapi membalas dengan kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan, fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim." Dan tidak sama, kata Allah, antara kebaikan dengan kejelekan. Tolaklah, balaslah kejelekan tersebut dengan cara yang paling baik. Maka seketika itu juga orang-orang yang antara engkau dan dia terdapat permusuhan, tetapi tatkala engkau membalas, menolak kejelekannya dengan kebaikan, maka ka'annahu waliyyun hamim. Seketika itu juga seperti seakan-akan dia adalah teman yang sangat dekat. Menjadikan hatinya, melembutkan kekerasan hatinya, menghilangkan kejelekannya, karena kita membalas kejelekannya dengan kebaikan. Ini ketika itu berkaitan dengan apa? Syakhsiyah. Tidak berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Apabila berkaitan dengan hak Allah, tentu ada hukum-hukum yang telah ditetapkan di dalam syariat. Tapi ketika orang itu mengganggu kita, menyakiti kita, berkaitan dengan hak individu kita, kita memaafkan. Berat. Sebab manusia itu memiliki ego. Ego inilah yang terkadang menjadi penghalang baginya untuk memaafkan saudaranya. Karena itulah Allah ingatkan, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Dan tidak ada yang mampu melakukannya. Tidak ada yang bisa mendapati hal ini, mampu melakukannya, kecuali orang-orang yang bersabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Dan tidak ada yang mampu menjumpai, mampu melakukannya, kecuali orang yang memiliki bagian yang besar. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan dalam Ad-Da' wa Ad-Dawa, kata beliau, walamma kanatil asrat asratain, asrat ar-rijl wa asrat al-lisan, ja'at ihdahuma qarinat al-ukhra fi qawlihi ta'ala wa ibadur rahmani allazina yamshuna 'ala al-ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, fawasafahum bil istiqamah fi lafazatihim wa khutwatihim. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dan tatkala ketergelinciran itu pada dua hal, itu ketergelinciran pada kaki dan ketergelinciran pada lisan, maka datang salah satu dari keduanya
disebutkan bergandengan dengan yang lainnya. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Fawasafahum, kata beliau. Maka Allah mensifati mereka, ibadur rahman, bil istiqamah, dengan keistiqomahan, fi lafazatihim wa khutuwatihim, pada ucapan-ucapan mereka dan pada langkah-langkah kaki mereka. Jadi Allah mensifati ibadur rahman, hamba-hamba Allah Rahman, dengan keistiqomahan pada ucapan-ucapan mereka dan pada langkah-langkah kaki mereka. Ini sifat yang pertama dari sifat ibadur rahman. Kemudian sifat yang kedua pada ayat selanjutnya, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman. Dan orang-orang yang menghabiskan kebanyakan malam-malam mereka untuk Rabb mereka dalam keadaan sujud dan berdiri. Jadi di antara sifat ibadur rahman yang nampak, yaitu mereka menjaga ibadah salat, ibadah yang sunnah, apalagi yang wajib tentunya. Yang mana berkaitan dengan ibadah sunnah, yang paling afdal adalah salatul lail, yang merupakan sunnah muakkadah, disebutkan dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang menghabiskan kebanyakan malam mereka sujjadan wa qiyaman, dalam keadaan sujud dan dalam keadaan berdiri. Jadi mereka menghabiskan malam mereka dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Yang paling afdal adalah salat malam, qiyamul lail, salat tahajud. Yang mana Nabi SAW bersabda, afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib, kata Nabi SAW, adalah salat malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Irwaul Ghalil. Nabi SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaknya kalian senantiasa melakukan salat malam. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Karena salat malam merupakan kebiasaannya, tradisinya orang-orang soleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Dan dia merupakan bentuk qurbah, pendekatan diri kepada Rabb kalian. Wa maghfaratun lisayyi'at, penyebab bergugurannya kesalahan-kesalahan. Wa manhatul lil itsmi, dan terjaganya dari perbuatan dosa. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Hai orang yang berselimut, bangun melakukan salat malam. Illa qumil laila illa qalilan, bangun melakukan salat malam kecuali sedikit. Sedikit saja di waktu malam. Auzid alaih, atau lebih dari sedikit. Sedikit ataupun banyak, bangun melakukan salat malam. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Karena itulah di antara sifatul muttaqin, di antara sifat orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mendapatkan jaminan berupa taman-taman surga dan mata air di surga, yaitu mereka adalah orang-orang yang rajin melakukan salat malam. Allah Jalla wa Ala berfirman,
Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, kata Allah, fi jannatin wa uyun, berada dalam taman-taman surga dan mata air surga. Mereka menerima segala yang diberikan Rabb mereka kepada mereka. Mengapa demikian? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Karena mereka dahulu di dunia sebelumnya, mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Bagaimana bentuk perbuatan baik mereka? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka adalah orang yang sangat sedikit tidurnya di malam hari. Bukan main HP, bukan. Sekarang banyak orang sedikit tidurnya di malam hari, tapi main HP. Scroll media sosial. Namun mereka menghabiskan malam mereka sehingga mereka sedikit tidurnya itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka beristighfar. Perhatikan jamaah sekalian. Dan ini akan ada pada sifat ibadur rahman yang ketiga. Allah banyak menyebutkan di dalam Al-Quran tentang ibadah dan istighfar. Seperti ayat ini tadi. Yaitu pada waktu malam mereka menghabiskan kebanyakan malam mereka. Kurang tidurnya. Itu melakukan ibadah dan ketaatan. Wabil ashari hum istaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Banyak dalam Al-Quran Allah gandengkan hal ini. Dalam ayat yang lain contohnya. Wa aqimus salat. Wa atuz zakat. Wa aqridullaha qardan hasanan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Tajiduhu indallah. Huwa khairan wa azam ajra. Wa astaghfirullah. Inallahu al-ghafur rahim. Aqimus salat. Tegakkan salat. Wa atuz zakat. Tunaikan zakat. Wa aqridullaha qardan hasanan. Berikan pinjaman yang baik kepada Allah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan apa saja yang kalian upayakan untuk diri-diri kalian berupa kebaikan, kalian pasti akan mendapatinya di sisi Allah dalam keadaan lebih baik dan lebih utama akibatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah dengan berbagai jenis ibadah. Setelah itu Allah tutup, wastaghfirullah, dan minta ampunlah kepada Allah. Sama dengan ayat tadi yang kita baca sebelumnya. Mengapa demikian? Ya, sebab seorang hamba, betapapun dia mengupayakan segera kemampuan, betapapun dia bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, maka pasti ada kekurangan dalam ibadahnya. Sebab dia adalah manusia. Ada kekurangan dalam ibadahnya. Maka dia menutup kekurangan tersebut dengan beristighfar kepada Allah. Dan ketika kita salam dari salat kita, apa yang kita lakukan? Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan hanya sekedar zikir ba'da salawat, tapi di antara hikmahnya adalah karena kita melakukan kekurangan-kekurangan yang kita sadari atau tidak di dalam salat kita. Maka kita menutupi kekurangan tersebut dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di antara sifat ibadur rahman yang ketiga, walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sifat ibadur rahman yang ketiga, dan orang-orang yang mengatakan, wahai Rabb kami, palingkan kami dari azabnya jahannam. Jauhkan kami dari azabnya jahannam.
Sesungguhnya azabnya itu gharama, terus menerus lagi sangat pedih. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dan sungguhnya Jahannam merupakan seburuk-buruk tempat tinggal dan tempat kembali. Allah menyebutkan sifat yang ketiga dari sifat ibadur rahman. Mereka adalah orang-orang yang diliputi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang tidak bangga dengan amalan mereka. Tidak bangga dengan ketaatan yang mereka lakukan kepada Allah. Tetapi justru setiap kali mereka semakin banyak melakukan ketaatan, maka mereka pun semakin meningkatkan istighfarnya, permintaan ampunnya kepada Allah. Karena mereka khawatir jangan sampai ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga jangan sampai ibadah tersebut mendatangkan sifat ujub, rasa bangga dan kagum terhadap diri mereka dan merendahkan orang lain. Jadi sifat ibadur rahman bukan orang yang bangga dengan ketaatan mereka, tidak. Tapi mereka justru semakin takut kepada Allah. Karena itulah suatu hari disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Silsilah Shahihah. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat walladzina yu'tuna ma atu wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Walladzina yu'tuna ma atu. Dan orang-orang yang mendatangkan, melakukan apa yang mereka lakukan. Dan hati mereka takut. Karena mereka yakin mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka. Perhatikan ayat ini. Dan orang-orang yang melakukan apa mereka lakukan. Kemudian takut. Maka sekilas dipahami bahwasanya mereka itu melakukan kejelekan. Di tengah melakukan kejelekan tiba-tiba tersentak sadar. Muncul ketakutan dia dengan dosanya. Kenapa? Karena dia yakin dia akan dikembalikan kepada Rabbnya. Kelihatannya seperti itu ayat ini. Ternyata tidak. Nah, disebutkan dalam hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disebutkan oleh Syekh Al-Albani, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Kata beliau, "Ahumul ladzina yashrabuna al-khamr wa yasrukun?" Apakah yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang minum khamar dan mencuri? Ya. Tengah minum khamar tiba-tiba sadar dia, saya ini akan dikembalikan kepada Rabb saya. Sementara mencuri dia sadar, saya akan dikembalikan kepada Rabb saya nggak takut. Tidak. Kata Nabi SAW, la ya binta Siddiq, tidak. Wahai putrinya Siddiq, bukan itu maknanya. Walakinnahumul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum. Tapi yang dimaksud mereka adalah orang-orang yang puasa, salat dan bersedekah, dan mereka takut tidak diterima amalan itu dari mereka. Inilah sifat ibadur rahman. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa diliputi rasa takut kepada Allah. Semakin mereka melakukan ketaatan, maka semakin besar rasa takut mereka kepada Allah. Karena mereka khawatir jangan sampai mereka amalan yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah. Karena itulah Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata sebagaimana dinukil Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Kata beliau, al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqatan wal munafiqu jama'a isa'atan wa amnan. Thumma tala al-Hasanu innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan seorang mukmin mengumpulkan antara dua hal. Ini seorang mukmin mengumpulkan antara ihsanan, antara perbuatan baik yaitu ketaatan, wa syafaqatan dan rasa takut. Jadi mereka mengumpulkan keduanya.
perbuatan baik, ketaatan dan rasa takut. Sebaliknya seorang munafik, dia mengumpulkan isaatan wa amnan, perbuatan jelek dan rasa aman. Sudah melakukan kejelekan tapi merasa aman dari makar Allah. Fala ya'manu makra Allah illa al-qaumul khasirun. Dan tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Kemudian setelah itu Al-Hasan Al-Basri membaca ayat, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu senantiasa diliputi dengan rasa takut kepada Rabb mereka. Adalah orang yang beriman. Mereka senantiasa diliputi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di antara doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Nabi ajarkan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah. Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta surga kepada Engkau dan yang bisa mendekatkan kepada surga berupa ucapan atau amalan, dan saya berlindung kepadamu dari neraka dan yang bisa mendekatkan kepada neraka berupa ucapan dan amalan. Ini saya rasa pada pertemuan kali ini masih ada beberapa sifat ibadur rahman. Insyaallah kita akan sambung ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah kita akan sambung tentang sifat tersebut. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kurang dari saya dan dari syaitan, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin ada jamaah mau bertanya sedikit. Oh iya, fadhal. Saya duluan. Iya. Tadi Ustaz bilang amalan tidak diterima. Secara saya ada beberapa kaidah, misalnya kaidah fikih, apabila begini tidak sah, begini amalan tidak sah amalannya. Misalnya saya tidak, misalnya tidak wudunya batal, tidak sah salatnya. Itu yang beberapa kaidah-kaidah fikih misalnya. Tadi ada amalan tidak takut dan amalan tidak diterima. Yang saya tanya ke Ustaz, bagaimana hubungannya ini? Jadi pada dasarnya tentunya amalan itu pertama secara umum syarat diterimanya amalan itu ada dua, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amalan apapun ketika gugur salah satu dari syarat diterimanya dua amalan ini pasti tidak akan diterima. Demikian pula berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lain ada aturan khusus seperti salat, ya, disyariatkan untuk berwudu. Ya. La yaqbalullahu salat ahadukum hatta idza ahdatha hatta yatawadda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan menerima salat seorang di antara kalian ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Demikian pula seorang wanita dengan menggunakan jilbab, la yaqbalullahu salat ahadukum illa bi khimar, atau la yaqbalullahu salat haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima salatnya wanita yang sudah haid, yang sudah baligh kecuali dengan khimar, kecuali menggunakan kerudung. Ini kemudian berkaitan dengan amalan-amalan yang lainnya. Taib. Maka itu tentunya semua jelas. Kapan seorang itu melakukan sebuah amalan dan tidak melaksanakan ketentuan yang disyariatkan dari amalan tersebut, maka tidak perlu takut tidak diterima amalannya. Pasti tidak diterima. Tapi yang dimaksud di sini yaitu tentang sifat seorang hamba Ar-Rahman. Itu ketika mereka melakukan ibadah dengan sebaik mungkin, memenuhi semua syaratnya, memenuhi semua ketentuannya, maka setelah itu ibadah tadi tidak mendatangkan rasa kagum pada diri mereka.
tetapi mereka senantiasa takut. Takut yang bukan menyebabkan putus asa, tetapi takut kekhawatiran yang mendorong mereka untuk semakin meningkatkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau takut yang menyebabkan putus asa, maka itu namanya berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rasa takut yang justru semakin memacu mereka untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Ini wallahu taala alam bisawab. Sudah habis. Silakan ada sekedar kue-kue dicicipi. Terima kasih.